bagi kita semua. Selamat Advent 1. Kita mau menyongsong hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Mari kita sambut Dia dengan kita mempersiapkan diri kita. Kita mau memulai ibadah kita. Kita bersaat teduh. Yesaya 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mari kita menyambut Tuhan di dalam persekutuan kita dengan memberikan suara yang indah, dengan menyanyikan nyanyian rohani metodis 245. Mari berkumpul. Kita nyanyikan bersama.
Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita, mengaku kesalahan kita kepada Tuhan, karena Dialah Maha Pengampun. Mungkin kita terkadang di dalam keterbatasan kita telah menyakiti orang-orang yang di sekitar kita. Kita mungkin secara tidak sadar melakukan kesalahan, atau dalam keadaan sadar karena keterpaksaan bisa melakukan kesalahan. Namun kita bersyukur ada yang Maha Pengampun, ada yang selalu bersedia memberikan kita pengampunan yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Mari kita datang memohon pengampunan dari Dia, agar kita beroleh berkat-berkat. Kita mengaku secara bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau membela kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami ya Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita berdoa bersama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia lahir untuk kita. Untuk kita, Dia rela meninggalkan surga yang kekal, surga yang Dia tinggalkan demi umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Untuk kami Dia mati, untuk kami Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Mari kita nyanyikan dengan sorak-sorai dengan bangkit berdiri, saya undang Bapak Ibu. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus. Haleluya. Kita akan bersponsor ya dalam firman Tuhan. Dan kita bersponsor ya di Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan di ayat yang pertama, dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih membaca di ayat yang kedua, dan secara bergantian selanjutnya di ayat yang 10 kita bersama. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Lalu kepadamu aku percaya, rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak berbapa. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Seturut dengan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, dan Yesus
Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dalam berkelimpahan, dalam kasih seorang terhadap yang Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau layak disembah. Kepadamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kemuliaan bagi Tuhan, terima kasih kelas meeting yang sudah mempersiapkan nyanyian pujian sebagai bukti kesaksian di dalam kita boleh dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat 1 Desember 2024. Kita masuk kepada Advent yang pertama.
Selamat datang bagi kita semua. Kita memuji Tuhan bersama-sama, bukan karena kekuatan kita, semuanya adalah kebaikan Tuhan. Dan kita boleh beribadah di tempat ini. Kita bersama-sama bersukacita di dalam Advent pertama menyambut Juru Selamat kita. Dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama datang beribadah bersama dengan kita. Kepada keluarga saudari Patrick Sitohan, yaitu Bapak dan Ibu yang boleh hadir di tempat ini, kami boleh persilakan untuk memperkenalkan diri. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur kita diberi kesempatan dan diberi waktu kita boleh berkumpul di bait suci yang di tempat ini. Kami juga bersyukur kita boleh bertemu, terkhusus buat Mama Pendeta. Kami atas nama keluarga Sitohang dan saya Guru Turnik mengucapkan terima kasih buat kesempatan pada saat ini yang telah diberikan untuk memperkenalkan diri kepada jemaat yang ada di GMI Immanuel Banjarmasin ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu keluarga Sitohan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta kita pada saat ini, dan yang pertama dari panitia kebaktian, kita mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta James Damani dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayan minggu depan, boleh kita lihat di warta jemaat kita dan mengingatkan kembali untuk pelayan di dalam minggu depan, yaitu 8 Desember 2024, yaitu Advent kedua. Pelayan firman Ibu Evangelis Novia Daud, liturgis Saudara Yohanes Gesler Patinama, pemandu pujian Rosalina dan Maria, pemusik Sosen, pembaca epistel Oberti Jaluku, doa syafaat Ibu Supitri Nenggolan, persembahan Apriani Gultok, operator streaming Marali Waru, operator LCD Regina Girsang, penyambut jemaat kelas meeting Melinda. Terima kasih untuk persembahan konsumsi dari panitia Natal gereja kita yang kita nikmati nantinya. Tuhan Yesus memberkati selalu segala rencana-rencana kita di dalam menyambut Yesus sebagai juru selamat kita. Dari panitia yang ada khusus di dalam persembahan, kita boleh mengambil amplop yang putih dan kita menuliskan tujuan dari persembahan kita. Joseph Peslili Damanik 17 Desember 20, Ibu Natalia Sri Wahyuni 27 Desember, dan untuk ulang tahun pernikahan dari keluarga Bapak Pendeta James. Kemudian dari Komisi Pendidikan Agama Kristen kelas katekisasi Sidi selama bulan Desember diliburkan untuk doa pagi setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai dengan baik. Tibalah saatnya kita untuk doa syafaat. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat yang dipandu oleh Ibu Evangelis Novia.
Tuhan. Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini di dalam ibadah minggu, di awal bulan Desember ini, betapa banyak berkat Tuhan dilimpahkan untuk menjaga dan memelihara kami, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Tuhan, hawa nafsu, permusuhan antara satu dengan yang lain partai maupun dari kepala-kepala dan calon-calon kepala daerah yang telah ditetapkan di dalam pilkada kemarin. Bapa di surga, kami bersyukur apapun hasilnya, semua ini ada di dalam kendali daripada kuasa. Tuhan telah menjaga dan memelihara serta mencukupkan dan memberikan konsentrasi fokus kepada hamba-Mu Gembala Sidang Bapak Pendeta James Damanik dalam menyelesaikan doktoralnya di Palangka. Dan pada tanggal 9 Desember nanti yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan serta menyembuhkan secara total ya Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh kembali ke Banjarmasin ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Semuanya ini akan memberikan ya Tuhan sarana untuk kuasa kesembuhan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur siang hari ini Pendeta Erwin Daud juga akan melaksanakan tugas untuk youth camp di Sumbawa Besar, yaitu di NTB, dan hari ini akan berangkat di Palungan yang hina. Dan melalui berita Natal ini membangkitkan sukacita kami ya Tuhan untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Natal akan tiba dan kami sukacita di dalam ibadah ini. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya bersiap. Kita akan mendengarkan Hanya Engkau Tuhan.
Ya Tuhan, atas minggu Advent yang pertama mengingatkan kami bahwa mulai dari minggu Advent, satu minggu pengharapan, mengingatkan kami tentang umat-Mu, bangsa Israel, yang sampai dengan hari ini masih menantikan Mesias, Raja damai yang dijanjikan itu, yang telah datang di dalam Yesus. Dan hari ini kami mengucap syukur sebagai gereja, kami boleh mengingat pengharapan ini, dan kami boleh menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan tolonglah kami perlengkapi dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang disediakan dalam kalender gerejawi dari Almanak kepada kita, yaitu dari Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Jikalau sudah menemukan, bersama dengan saya kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Mazmur 33, saya ulangi, Yeremia 33 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Saya membaca di dalam terjemahan Alkitab kita, terjemahan baru tahun 2023. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada masa itu, Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Demikianlah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Tuhan keadilan kita. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, latar belakang dari 3 ayat ini adalah kondisi di mana bangsa Israel pada masa itu mengalami kemakmuran, tidak kekurangan bahan makanan. Dan pada masa ini, zaman pemberitaan Nabi Yeremia, zaman di mana bangsa Israel itu mengalami kesukacitaan secara materi. Mereka beternak, dan ternak-ternaknya itu beranak pinak dan menghasilkan begitu banyak. Bahkan mereka tidak kekurangan tentang susu dan sebagainya. Ketika mereka berkebun, bertani, kebun anggur, gandum, dan semua tanaman-tanaman mereka menghasilkan. Dan pada masa kondisi seperti itu, mereka juga dalam keadaan sehat-sehat. Kira-kira Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini, ketika kita mengalami hal yang sama, tidak kekurangan makanan, gaji cukup, saldo di bank terus bertambah, deposito setiap tahun berlipat ganda, kesehatan tidak kurang, tidak pernah flu, batuk juga nggak pernah, dan tidak pernah mengeluarkan uang untuk apapun ke rumah sakit.
Dan ketika melakukan segala sesuatu pekerjaan kita dengan konteks perkotaan seperti kita hari ini, lembur banyak. Apapun yang kita kerjakan menghasilkan uang. Kira-kira Bapak Ibu, apakah semakin rajin berdoa? Apakah kita semakin memuji menyembah Tuhan, mengangkat tangan dan rajin melayani? Atau sebaliknya, kendur berdoa dan membaca Alkitab? Toh semua sudah ada. Karena biasanya konsep orang berdoa karena dia kekurangan dan karena dia mengalami kesulitan-kesulitan, maka memperpanjang doa. Tuhan, tolonglah. Tuhan, kami berseru ini dan itu. Karena dalam kondisi kesulitan dan penderitaan-penderitaan. Tapi ketika Bapak Ibu sehat-sehat, ketika Bapak Ibu cukup, bahkan terus kalau dia bekerja naik pangkat, bahkan kalau dia sekolah tidak ada mata kuliah yang tidak lulus, semua tepat waktu, ya seperti saya lah, tepat waktu gitu. Hampir di penalti. Syukurlah 8 semester selesai. Ada juga yang 9 semester di ultimatum. Apakah kira-kira memperpanjang doa atau berdoanya semakin kendur? Salah satu riset yang pernah dibuat oleh Christian Leadership, ternyata perilaku warga gereja hari ini ketika mengalami kemakmuran, ketika mengalami kesehatan, ketika mengalami jabatan pekerjaan yang stabil, beberapa gereja yang diriset, ternyata warganya kendur berdoa, kendur membaca Alkitab. Lalu ditanya Bapak Ibu, berapa persen kekenduran itu terjadi? Ternyata dahsyat angkanya yang pernah dilakukan. Saya tidak tahu apakah kita masuk dalam sampel itu. Ternyata 85% orang yang tadinya rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin bersekutu, rajin melayani Tuhan, ketika semua serba lengkap. Wow, keren, serba lengkap. Berdoanya kendur. Membaca Alkitabnya terbengkalai. Melayaninya muncullah alasan-alasan. Dan biasanya hadir di gereja, lama-lama langkahnya menjadi sedikit di gereja. Mudah-mudahan ini tidak ada risetnya ini kena P3Mi dan Jemaat Metodis. Tapi kalaupun ada, ya bertobatlah. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata riset ini up to date. Dari mana Pak Pendeta sok-sokan ada riset-riset yang segar? Oh, saya ikut sidang raya PGI Bapak Ibu. Dari PGW Kalsel saya sekum. Ketika dipaparkan di sana penurunan ini, banyak ternyata para pendeta tertawa. Di sidang raya 1.700 orang tertawa, kira-kira kalau hahaha suaranya seperti kor. Tapi apa yang saya lakukan di pojok itu? Saya memukul-mukul dada saya. Tuhan Yesus, ampuni kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami berubah. Riset itu benar, kami salah. Karena ternyata apa yang terjadi dengan kita ini ternyata juga terjadi ribuan tahun yang lalu. Jarak Yesus ke kita itu 2000-an tahun. Jarak Yesus ke perjanjian lama kitab Yeremia ini kurang lebih 600 tahun mundur ke belakang. Maka jarak 2600-an tahun itu persoalan manusia sama, keadaan manusia sama, pola pikirnya mirip-mirip, beti gitu, beda-beda tipis. Di mana beda tipisnya? Model orang-orang pada masa Nabi Yeremia itu di perjanjian lama, mereka orang loh, sama seperti kita orang. Mereka punya rambut loh, mereka punya janggut, mereka punya kaki,
Mereka punya pola pikir loh bangsa itu. Hanya masa itu tidak ada handphone, tidak ada Android, tidak ada Alkitab yang tercetak seperti ini, tapi gulungan firman Tuhan. Itulah yang dibacakan oleh Nabi Yeremia ketika firman Tuhan datang kepada dia. Dia tuliskan dalam bahasa Ibrani. Lalu yang dituliskan itulah yang hari ini dibacakan berulang-ulang di seluruh umat Tuhan, termasuk kita dalam terjemahan. Sebab kalau saya bacakan dalam bahasa Ibrani kan, Bapak Ibu saudara bingung, ini apa ini? Apa ini? Si ciloro terus papat. Pasti begitu pikirannya Bapak Ibu. Sama seperti tetangga kita dibacain bahasa dia yang nggak ngerti, manggut-manggut aja. Padahal ternyata itu lagu dugem. Jadi ternyata tidak semua lagu-lagu berbahasa Arab itu ternyata sholawat. Ternyata lagu dugemnya di Kairo itu yang dinyanyikan di sini, di dalam tempat ibadah mereka. Penyebabnya adalah mereka tidak tahu apa yang mereka baca dan dengar. Tapi bersyukurlah kepada kita warga gereja hari ini, Tuhan bermurah hati. Firman itu boleh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Banjar, bahasa apa, macam-macam bahasa Bapak. Itulah sebabnya pada bagian ini apa yang dipaparkan firman Tuhan ini adalah konteks di mana manusia pada zaman 2600 tahunan itu sama dengan kita, pola pikirnya, kelakuannya dan keadaannya Bapak Ibu. Yang berubah adalah di mana mereka berpijak itu teknologi dan informatikanya berbeda. Kalau kita teknologinya hari ini kan handphone, gadget. Tempat ibadah juga buka handphone. Bukan Alkitab yang dibaca, tapi chatting di sana. Gimana? Lu ibadah enggak? Gue ibadah nih, sedang ngantuk-ngantuk gitu. Itu riset saya Bapak Ibu dengan postmodern, dengan kaum milenial. Ternyata beribadah yang dulu itu dengan sekarang berbeda, tetapi orang yang beribadah itu sama. Itulah poin pertama yang dikritik firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Tidak ada keadilan. Oh kan kami adil Pak Pendeta. Mana ada ketidakadilan? Buktinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. Kan seringkali kita menyebut keadilan, tapi kita tidak berlaku adil. Keadilan pada masa Nabi Yeremia dengan kemakmuran itu Bapak Ibu saudaraku, bukan keadilan dalam pengertian seperti kita sama rata, sama rasa, adil bagi dua, sikok bagi dua. Bukan begitu. Tapi keadilan itu maksudnya Bapak Ibu begini. Ada milik Ibu Supitri di saya, dikasih Tuhan. Kalau saya tidak kembalikan, tidak adil. Saya ulangi. Ketika Tuhan berkata keadilan, kata yang dipakai di sini adalah sadik. Sadik. Sadik itu begini. Ada milik Evangelis Novia Daud di saya, dikasih Tuhan. Kalau saya tidak kembalikan itu, saya tidak adil. Paham ya? Jadi keadilan itu bukan satu roti bagi dua. Kalau nanti sepertiga di sini, 2/3, adil, bukan gitu. Ini bukan soal sama rata, sama rasa. Ketika ada dikasih Tuhan kepada diri Jojo melalui engkau, ini kau harus kasih sama Regina. Ketika Jojo tidak serahkan itu, maka Jojo tidak ada. Paham ya? Nasihat dari firman Tuhan loh. Jadi artinya di dalam diri bangsa Israel yang makmur tadi, dari anggurnya, dari sapinya yang beranak pinak, banyak susunya, kan firman Tuhan katakan, akan kuberikan negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan pada masa itu mereka semua sehat-sehat. Dan lucunya, ada milik orang-orang lain di sana dalam kemakmuran itu tidak diberikan. Oh dia punya kok. Misalnya nih, untuk apa saya kasih dia anggur? Orang kami punya kok.
Untuk apa saya kasih dia gandum? Orang melimpah kok hasil gandumnya, panen gandumnya. Ada yang salah nggak di sana, Bapak Ibu? Seolah-olah nggak ada salah. Kalau hari ini misalnya Martin dapat gaji 4 juta, terus Ibu Panggabean dapat gaji 4 juta, oh sama-sama dapat gaji kok, apa yang salah? Seolah-olah nggak salah kan? Tapi lupa, kalau ada diri punya Ibu Panggabean di dalam Martin 4 juta tadi, dia harus serahkan. Demikian sebaliknya ke yang lain. Maka ini tidak dipraktekkan oleh bangsa Israel. Maka Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia, nanti kalian akan dibuang. Paham ya? Nah, orang kira-kira dalam kondisi makmur, nanti kau akan mengalami kesulitan. Kalau bahasa Batak lebih jelas lagi, padok main sih. Ngomong aja di situ sampai berbuih-buih, berbusa-busa. Toh saya sudah senang-senang. Bapak Ibu, inilah celah itu. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ketika di dalam ayat 16 tadi disebutkan di sana. Dengan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Maka message pesan daripada Advent yang pertama adalah berikanlah pengharapan tentang Tuhan itu pada bagian keadilan yang telah Tuhan tetapkan atas setiap kita, Bapak Ibu. Kita kan acap kali berkata begini, toh juga kan dia punya anggur, dia punya sapi, dia punya ini, masa saya berikan lagi? Tidak butuh dia. Lupa. Tuhan menciptakan itu supaya mereka melakukan itu menjadi persekutuan. Dan itulah umat, keluarga. Maka gereja itu hari ini adalah keluarga. Umat Israel itu adalah keluarga. Itu maksud Tuhan. Apa buktinya itu keluarga, Bapak Ibu? Sangat sederhana. Kalau di rumah istri saya memasak ikan teri, ya, boleh nggak anak saya tidak makan ikan teri? Boleh. Masa saya paksa harus makan ikan teri? Pak, saya nggak mau ikan teri, saya mau telur dadar. Silakan. Tapi dalam keluarga itu yang dimaksudkan pada bagian itu di sana ada memberi dan menerima. Selagi ada diberikan Tuhan. Itulah sebabnya gereja itu adalah tipe dari perjanjian lama. Umat Israel itu keluarga. 12 suku itu adalah keluarga. Dan kepada gereja, dia harus menjadi keluarga. Jangan digeser gereja menjadi entertain. Kalau pernah kita ke gereja-gereja tertentu, Bapak Ibu, di sana kan gemerlap. Bahkan ada lampunya gitu kan? Lampunya gemerlap. Ini kayak diskotik dalam hati saya. Tapi saya kan tidak mau menghakimi. Lalu apa yang menarik lagi, Bapak Ibu? Yang menarik, di sana kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudaraku, di sana tidak dibutuhkan engkau dalam fellowship, persekutuanmu, persahabatanmu seperti keluarga. Di sana hanya dibutuhkan engkau hadir memeriahkan acara mereka. Itulah yang disebut dengan perkumpulan entertainment, hiburan, fokus kepada diri sendiri. Tetapi gereja yang adalah umat Allah bukanlah entertainment. Kita harus saling mengenal satu dengan yang lain. Kita harus tahu siapa menjadi anggota keluarga kita dan berbagi. Sebab jika kita tidak praktekkan ini, Bapak Ibu, maka sebenarnya sedang terjadi ketidakadilan yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi kalau di gereja itu kita harus peduli satu dengan yang lain. Umat Israel itu harus peduli mereka satu dengan yang lain sekalipun dalam kemakmuran pada masa konteks Nabi Yeremia. Jadi bersekutu itu tidak mesti dari kesusahan.
Tidak mesti kita dalam kondisi kekeringan, tidak mesti dalam kondisi penindasan, tapi juga dalam kesukacitaan dan kesenangan. Itulah yang Tuhan inginkan. Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudaraku, apakah bangsa Israel praktekkan? Mereka tidak mendengar. Itulah sebabnya 70 tahun nih Nabi Yeremia ini memberitakan, 40 tahun dia memberitakan ini, berita ini. Tambah 30 tahun nanti sesudahnya Bapak Ibu, tidak ada satu pun yang mendengar. Maka dibuanglah kemudian bangsa Israel itu. Lalu dalam kondisi beginilah pengharapan-pengharapan mereka itu kepada Tuhan. Dan itulah yang kita rayakan hari ini tentang pengharapan Tuhan atas setiap kita pribadi. Apa pengharapan Tuhan kepada setiap kita pribadi-pribadi? Yang dipesankan oleh firman Tuhan ini adalah pengharapan kita akan Tuhan, kita akan berikan kepada orang lain. Bisa dalam bentuk senyuman kita, bisa dalam bentuk sapaan kita, bisa dalam bentuk perkunjungan kita. Maka Minggu Advent itu selalu ditandai dengan caroling, yaitu satu dengan yang lain mengunjungi. Yang di dalam tradisi gereja Metodis oleh Bapak gereja kita John Wesley dipraktekkan di benua Amerika pada masa itu. Warga gereja yang ada di pemukiman pergi mengunjungi mereka di pertambangan-pertambangan itu. Mereka ada di bumi menambang. Lalu diberitakanlah kepada mereka, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Lalu mereka keluar dari tambang itu melihat, oh iya Natal. Lalu pergi ke kota, merayakan Natal bersama. Yang tadinya fokus mereka dengan pekerjaan menambang uang pundi-pundi, ada kelahiran Yesus, mereka kembali bersama dengan keluarga. Yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai mahasiswa sibuk dan giat mengerjakan PR, makalah ini dan itu, fokus dengan perkuliahan. Yes, good, excellent. Tapi jangan berhenti di situ. Ingat, ini adalah Minggu Advent. Ada pengharapan Tuhan atas setiap kita tentang orang lain. Semakin besar Tuhan berikan kepada kita, tentu semakin besar yang Tuhan tagih atas orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sehingga kita tidak pernah berpikir dan berkata, oh saya kan orang papan, apalah yang dibutuhkan orang dari saya. No, tidak seperti itu. Sebab keadilan itu maksud Tuhan adalah supaya kita hidup kembali dalam satu keluarga. Bahwa bangsa Israel pada masa itu mereka saling menyapa. Bahwa bangsa Israel itu harus hidup saling guyup. Bahasa Jawanya akur. Seperti Mazmur 133. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila kita duduk diam bersama. Duduk diam bersama main kartu kah? Duduk diam bersama merencanakan kejahatan untuk merampok kah? Duduk diam bersama merencanakan kejahatan kah? Duduk diam bersama atau apa? Duduk diam bersama bahwa kita adalah keluarga. Engkau ada di saya ada di dia, dia ada di sana, dan seterusnya. Jika ini kita praktekkan Bapak Ibu, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan kembali berkata kepada kita, syabaslah hai engkau hambaku yang setiawan. Syabas. Bukan si Abbas, syabas. Karena si Abbas kan seberang kita. Kalau syabas itu artinya satu ungkapan sukacita yang menyatakan bahwa kita berkenan kepada Tuhan. Maka ketika kita praktekkan yang berkenan kepada Tuhan itu, kita memperlengkapi satu dengan yang lain. Ada yang bertanya ke saya, guyon, tapi menggelitik, mencubit, sangat ketat. Pak Pendeta, itu siapa namanya? Ditanya ke saya, itu siapa namanya? Saya berkata sederhana, masa sih kita jumlahnya belum ada 100? Lihat di Warta Jemaat, masih 80-an, mosok tidak kenal.
Ya toh? Mengenal 100 orang kan tidak sulit. A, B, C, D, 100 dapat. Saya pernah melayani jemaat 1.500 di Jakarta Pusat. Sampai anak-anaknya pun saya tahu. Bahkan saya tahu juga sepatunya kesukaan bapak itu pun saya tahu. Maka ketika ulang tahun saya belikan dia sepatu itu. Loh, Pak Pendeta kok tahu saya suka sepatu ini begitu? Bahkan saya lihat di tempat sepatu bapak waktu saya kunjungan, mereknya itu semua 3, saya tambah jadi 4. Artinya apa? Saya memberi diri saya ke dia. Bapak itu ada di hati saya. Itulah yang Tuhan inginkan. Amin Bapak Ibu. Jangan saya inginkan ke dia 100 ribunya, pinjam 100. Bukan. Yang Tuhan inginkan adalah aku di hatimu, engkau di hatiku, di hatiku ada mereka. Amin Bapak Ibu. Nanti kita minta worship leader kita memimpin ku temanmu, lagu kau temanku. Nah, coba Bu sebentar. Mungkin ini tema Advent ini harus kita ingat. Apa sih Advent? Ini seperti gereja Advent bukan. Coba Bu, lagunya dulu. Silakan dari situ saja Bu, menghadap jemaat. Lagunya saja kita ikut ya. Ini berkesan. Silakan. Ini guru sekolah minggu kita. Masa gereja tidak kasih apresiasi sama guru sekolah minggu? Kebangetan nih panitia Natal. Kau temanku, Ayo bangkit berdiri kita ya. selalu bersama seperti jalan. Bukan mentega ya? Oh mentega, oh ya. Saya suka mentega. Oh ya. Seperti mentega Dengan roti. Nanti kita makan roti perjamuan, ayo. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Terima kasih Bu. Silakan dulu. Kemuliaan untuk Tuhan. Jadi ku temanmu, kau temanku, yang sana temannya kita seperti mentega dengan roti. Asik bukan? Asik. Maka hari-hari ini kaum milenial, Gen Z, mari kita coba praktekkan ini. Yang diminta Tuhan 2600 tahunan itu adalah ada satu dengan yang lain di hati masing-masing. Nah sekarang pesan itu sama. Ya, Ibu Susi ada nggak di hati kita Ibu Susi? Ibu Melani, ya Ibu Yuliana, Ibu Moni, ada nggak di hati kita? Jangan seperti tadi pertanyaan P3M itu, Pak itu Pak siapa nama ibu itu? Lah, kamu sudah hampir setahun di sini, masa ibu satu itu pun kamu tidak kenal? Salamlah Bu, Shalom, selamat hari Minggu. Taruhlah di kepala kita di salam, kan gitu ya. Saya ini Bu, ibu siapa? Ini karena lagu ku temanmu, kau temanku. Kita seperti mentega dan roti. Keluarkanlah rotinya. Nah, supaya sama-sama makan roti. Asik bukan? Itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah orang lain ada di hati kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita juga ada pada diri orang. Sehingga jangan kita menjadi kesendirian di tengah keramaian. Ada begitu banyak gereja-gereja entertain seperti itu. Masuk dia gebiar-gebiar sendiri. Ya seperti yang di diskotik itu, dipusing-pusing sendiri, pulang-pulang sendiri, dan sendiri-sendiri. Itu bukan gereja, itu bukan umat Tuhan. Umat Tuhan adalah kita saling bersama. Maka di dalam tradisi gereja kita selalu ada fellowship, selalu ada kita persembahan kasih untuk kita bersama. Maka firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, Advent itu pengharapan Tuhan, ya, seperti bangsa Israel. Tetapi Advent itu juga adalah pengharapan Tuhan atas kita kepada orang lain. Nah, siapa orang lain yang terhilang? Kita tidak perhatikan. Jangan juga kita menambah kesusahan sehingga orang lain terhilang, kita terhilang. Oleh karena kita menjadi terhilang si A.
dari rumah Tuhan. Oleh karena persoalan itu kita pun ikut terhilang. Kira-kira Tuhan berkenan gak begitu? Pasti tidak. Maka pesan Advent pengharapan itu adalah Tuhan mempunyai pengharapan atas setiap kita, atas Julie, atas Martin, bahwa ada orang lain di sekitar. Tuhan memberikan mandat itu kepada kita. Perhatikanlah mereka. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini, seperti dikatakan pada bagian ini, bahwa Mesias itu datang dari tunggul Isai, yaitu Raja Daud. Kita di dalam Yesus itu menjadi pewaris kerajaan. Kita menjadi umat Yehuda. Kita menjadi Israel rohani oleh Yesus. Siapa kita menjadi orang Israel? Orang ras kita aja beda. Tapi di dalam Yesus kita menjadi orang Israel. Di dalam Yesuslah kita mewarisi semua janji-janji berkat itu yang dinyatakan kepada Bapa Abraham. Maka kita berhak yang ketiga mengklaim janji itu, bahwa kita adalah umat Tuhan yang diberkati. Maka ketika kita beribadah, Bapak Ibu, sangat jelas kita pahami pengharapan di dalam minggu Advent itu adalah membuat orang lain bersuka cita atas kehadiran kita. Kira-kira bersuka cita enggak orang lain dengan kehadiran kita? Inilah yang menjadi pesan Tuhan Yesus. Orang lain itu bersuka cita dengan kehadiran kita. Maka hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita praktekkan kesukacitaan di dalam minggu-minggu Advent ini, dan kita dapat terus mempraktekkannya sampai nanti menjelang kita merayakan Natal. Tuhan memberkati dan kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur Bapa di surga untuk firman-Mu. Engkau memberkati, menolong kami, kehadiran-Mu menguatkan kami semua. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Untuk sebentar perjamuan akan kami terima. Berkati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Sebelumnya kita naikkan pujian kita dari nyanyian rohani metodis 262, Pada Kaki Salib-Mu. Ayat 1 dan 3 jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan setia dalam hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita anggap kita sedang berlutut. Mari kita duduk. Mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa kita. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengakui akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran, perkataan dan tingkah laku kami, sehingga kami sesuai dengan kebenaran firman. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu, biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya, benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala tentara surga kami puji dan besarkan nama-Mu dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan atas sekalian Allah. Penuhlah surga dan bumi dengan kemuliaan. Bagi-Mu ya Tuhan yang Maha Tinggi segala puji, hormat dan kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa mempersembahkan diri kita. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami, oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia, bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematian yang mulia. Oleh karena itu dengarlah kami ya Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan diambilnya roti. Dan sesudah
sesudah ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahman, biarlah kami berani datang ke meja ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri. Melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu, kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu. Sebab Engkau ya Tuhan sebab berkasihan. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya turut serta di dalam peringatan ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin menyerupai Tuhan dan dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Amin. Bapak Ibu, meja Tuhan telah tersedia untuk kita. Peraturan Gereja Metodis Indonesia, jemaat tamu boleh mengikutinya, dan juga jikalau belum sidi dan baptis dewasa boleh juga menerima dengan catatan. Jikalau itu anak-anak, orang tua harus memberitahukan bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Jikalau kita datang sendiri, bisa teman yang di sampingnya memberitahukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Mari jemaat yang akan menerima bangkit berdiri, kita akan menyambut perjalanan. Sedang majelis dan satu hamba Tuhan berkat. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau dan ucapkanlah syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku,
darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena Engkau. Ambil dan minumlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena Engkau, dan ucapkanlah syukur. Mari kita mengangkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu. Dan dengan ucapan syukur, makanlah." Kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur, minumlah." Kita bersama dalam doa ucapan syukur kita. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami, untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan seluruh kebajikan yang lain dari kesengsaraannya, demi pengorbanan dan kematian anak-Mu Yesus Kristus, yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu, menjadi suatu kurban yang patut, suci, dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan berkat-berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepadamu oleh sebab dosa-dosa kami mohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami menghormati dan memuji Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kemuliaan-Mu yang besar itu ya Tuhan Allah, Raja yang di sorga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal, ya Tuhan, domba Allah, anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia, terimalah doa kami. Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkau saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan. Tuhan saja ya Kristus dengan Roh Kudus yang maha tinggi dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat domba-Nya dan kawanan domba tuntunan kami. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suara-Nya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti di padang pada hari masa di padang bumi. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, maaf sekali lagi, kita akan mendengarkan persembahan pujian, kesaksian pujian dari kelas meeting remaja dan sekolah minggu.
kasih untuk persembahan pujian dari sekolah minggu dan bernada Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena firman-Nya berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis 237. Selamat. kami naikkan syukur atas berkat-Mu yang melimpah pada setiap kami hari ini, terutama ketika kami mempersembahkan tubuh kami di rumah Tuhan, kiranya ini menjadi persembahan yang hidup. Dan lebih daripada itu, apa yang melekat pada diri kami yang bersumber dan datangnya daripada Tuhan berkati, dan kami mengembalikan sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan, sehingga kami menyerahkan persembahan kami, baik persembahan untuk kantung kolektor, untuk dan demi operasional gereja. Berkati setiap tangan yang mempersembahkan,
Bahkan Engkau memberkati yang belum berkenan dan belum bisa mempersembahkan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah sehingga semua jemaat dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan persepuluhan yang diantarkan jemaat, berkati juga persembahan ucapan syukur, janji iman, dan persembahan kami untuk mendukung dana Natal. Tuhan berkati. Kami menyerahkan ini semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami percaya Engkau tambahkan hikmat bagi penata layanan dan bendahara mengelola sesuai dengan tugas dan fungsi gereja. Kami serahkan ini semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun atas setiap kita, memperlengkapi, mengutus, menjaga, memelihara, dan memberikan pengharapan dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Kita bersalam-salaman terbang. Lagi live deh. Kayak bos-bos muda. Yes.